Halo, hai, balik lagi di channel ini. Selamat bergabung, never stop growing ya. Jangan lupa kita untuk tetap belajar, untuk berkembang. Selamat datang di channel ini, sukses untuk kita semua. Kali ini kita akan mencoba mereview ya. Ini dari tampilan pertama kita masuk setelah login. Ini ada tampilannya begini. Pilih daftar untuk mendaftar di rekrutmen mitra BPS 2024. Teman-teman tahu di rekrutmen mitra ini hanya 1 tahun, hanya untuk di kegiatan tahun 2024 rencananya begitu. Kemudian database-nya hanya disediakan dari sini. Jadi teman-teman yang tidak mendaftar rekrutmen mitra statistik di tahun ini tidak ada peluang atau harapannya kecil untuk ikut kegiatan BPS di tahun 2024. Informasinya demikian. Setelah mendaftar, nah apa ini ketemu galat. Tentu begitu login, begitu masuk sering terjadi galat. Ya, kita tahu bahwa galat kesalahan yang bisa terjadi karena sistem, karena salah akun atau ada error aplikasi ya, ternyata bisa diatasi. Antara lain kalau username tidak sesuai bisa diganti dengan username baru, atau kalau gagal masuk bisa login pakai SSO eksternal. Kalau SSO eksternal login dan email tidak bisa masuk juga, bisa reset password. Nanti minta reset password ke admin kabupaten kota, kemudian caranya nanti reset password, kemudian dikirim password yang baru. Ini adalah setelah kita daftar, tampilannya begini. Jadi tadi yang sebelah kanan mundur itu ada tulisan daftar, sekarang antara ubah dan mundur. Ubah itu bisa merubah di kabupaten kota maupun ubah kegiatan nama mitra, salah satunya mitra pengolahan, mitra pendataan, atau mitra dua-duanya. Jadi ada mitra pengolahan dan mitra pendataan. Ini tahapan setelah daftar. Kemudian setelah ini apa? Ini kita menunggu informasi dari admin. Ini adalah setelah dicek berkas. Dicek berkas, kelengkapan, kesesuaian, memenuhi syarat semuanya, kemudian oleh admin manajemen mitra kabupaten kota diberikan notif informasi diterima. Sesi 1 seleksi administrasi sudah selesai, berarti bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, ada tes kompetensi. Ya, tes kompetensi ini dilakukan oleh yang khususnya sudah melewatinya. Ya, tes kompetensi harus mendaftar dulu, kemudian setelah daftar ini ada dapat sesinya. Sesinya ini tampilan sesi ketika belum jadwalnya. Ini adalah 30 November ya, artinya Anda belum dapat memulai mengerjakan sekarang. Ada pengerjaannya ada di 30 November. Ini memilih sesi yang terakhir 21 mestinya ya. Jadi ini agak lama juga, tapi ya mau nggak mau semoga saja di tanggal ini tidak terjadi crash, padat, atau trafiknya error. Jadi teman-teman disarankan memilih sesi yang di tanggal-tanggal sebelum tanggal 28 untuk menghindari antisipasi error dan trafik padat ya. Usahakan sebelum 28. Kemudian kalau kemarin yang sudah memilih sesi tapi terlewat, ini ada di tes seleksi memilih ada detail, kerjakan, dan kemudian ubah. Bisa merubah jadwal untuk memilih sesi yang lainnya gitu. Jadi ubah jadwal kemudian mengerjakan di kesempatan atau sesi yang berikutnya. Cukup mudah, tinggal diklik ubah, nanti milih sesi ulang, dan teman-teman bisa melakukan tes kompetensinya sesuai dengan jadwal sesi yang dipilih, dan sarannya sebelum tanggal 28 atau sesi di tanggal sebelum 28 itu akan lebih nyaman untuk dikerjakan. Ini adalah cara milih sesinya. Ketika kita pilih sesi, silahkan pilih sesi yang lain ya. Ini contoh memilih sesi yang beberapa waktu lalu. Ini ada sesi awal-awal opening ya, ini dari rekan mitra juga. Mestinya ini awal-awal opening di sana, silakan milih sesi ya. Kita milih sesi di awal bulan
bisa milih sesi sampai 21 sampai 18 plus, itu 18 plus artinya sesinya ada 21 bukan 18 plus yang tanda kutip ya, itu kan ada 18 plus. Kemudian ini pilihannya sesi 6, sesi 7, sesi 8 dan seterusnya, sesi 5 tanggal 8 November, 6 tanggal 9, 7, 8 dan seterusnya. Itu merupakan sesi-sesi yang bisa dipilih oleh teman-teman. Jadi dipersiapkan di tanggal itu, jamnya juga bisa mulai ya. Satu sesi itu ada jam 7 sampai 17. Milih jamnya yang mungkin nggak padat ya, pagi jam 9 belum begitu padat, nanti jam 10 sudah mulai, jam 12 jam istirahat juga. Tapi ya semoga pastikan sinyalnya kuat. Kemudian setelah menyelesaikan, ini contoh yang tadi menyelesaikan di sesi yang tadi, ini sudah berhasil menyelesaikan mulai jam 7, sudah selesai jam 8 lebih 47 detik. Setelah ini apa informasinya? Setelah ini nilainya akan diunggah, kemudian setelah mengisi isian nilainya akan otomatis terunggah di manajemen. Bisa terlihat apakah memenuhi standarnya. Nah, kalau iya, nanti di tahap terakhir ada penentuan apakah memenuhi standar dan dinyatakan lulus seleksi. Ini kan baru dinyatakan lulus. Kemudian setelah dinyatakan lulus, nah apakah setelah dinyatakan diterima sebagai mitra, apakah langsung dikontrak atau bekerja? Jawabannya tidak, karena mitra statistik 2024 akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai kegiatan yang dilakukan. Mitra yang dinyatakan lolos hanya terdaftar pada database mitra, tapi berpeluang untuk ikut kegiatan di tahun 2024. Tenang saja. Lalu kapan mulai bekerja? Nah, akan dihubungi oleh PPS ketika kegiatan ada dan petugas atau mitra memenuhi kriteria yang sesuai dengan kegiatannya. Kemudian bagaimana jika tidak bisa? Ya tidak masalah. Ya, ada pertanyaan ya, kenapa apa beda mitra dan pengolahan dan pendataan? Ya, mitra pengolahan adalah yang melakukan editing, coding, entry lapangan. Kemudian mitra pendataan adalah melakukan pendataan ke responden. Jadi data dari petugas mitra pendataan diolah oleh mitra pengolahan. Kalau daftar dua-duanya gimana? Ya, daftar dua-duanya ketika selesai kontrak pendataan bisa dilanjut ke pengolahan, tetapi ya persiapkan juga waktu, fisik, semuanya, karena dua-duanya bukan hal yang mudah, ini butuh perjuangan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, selalu bersyukur dan sampai jumpa di video berikutnya.